Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Purnama, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Negeri 1 Balongan Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua subpokok bahasan. Yang pertama, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Bagian A, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Pertama, pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilihat dari aspek politik, yaitu kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu apa fungsi web tersebut? Dari gambar di atas ini, ada layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ruang tanya jawab pada web tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan instansi tersebut. Aspek ekonomi. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bandingkan kedua gambar berikut ini. Silakan kalian perhatikan antara gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Apa yang tampak berbeda pada gambar tersebut? Gambar A, kegiatan belajar konvensional. Dan gambar B, kegiatan belajar berbasis teknologi. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Aspek sosial budaya. Munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Perkembangan dunia dapat diakses melalui internet, memudahkan pemerintah belajar strategi-strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. Memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilihat dari aspek politik, yaitu globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila, seperti ideologi liberalis dan ideologi komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat,
Sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa mempedulikan hak orang lain. Jika masyarakat Indonesia terpengaruh liberalisme dan komunisme, maka Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Ingat, negara Indonesia yaitu negara Pancasila. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar. Kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif. Munculnya sikap hidup hedonis. Munculnya sikap individualisme. Munculnya kesenjangan sosial. Munculnya gaya hidup westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan, dan memudarnya semangat gotong royong. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu akan muncul aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Bagaimana cara membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek? Perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antar individu, hubungan antar masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, pemanfaatan kemajuan teknologi harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek, yaitu setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Jika iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Di bidang politik, menyeleksi informasi atau berita sebelum disalurkan melalui media sosial. Menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat melalui media sosial. Demikian pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.